Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore untuk teman-teman semuanya untuk statistika sosial kelas B dan juga kelas C. Berikut adalah penjelasan materi statistika sosial untuk setelah UTS. Kemarin disepakati bahwa tetap menggunakan video, jadi saya tidak mengajarkan secara langsung sesuai jam perkuliahan melalui Google Meet. Baik, oke. Untuk kali ini, untuk materi setelah UTS, itu teman-teman akan mempelajari statistika dengan menggunakan software SPSS. Nah, software SPSS-nya silahkan diinstal terlebih dahulu. Sudah saya sertakan di LMS-nya. Nah, ini biasanya karena ini softwarenya itu didapatkan dari kampus dan itu crack, jadi biasanya yang menggunakan Apple atau menggunakan Mac itu bermasalah atau tidak bisa. Jadi yang menggunakan Mac mohon untuk mencari bantuan atau bahkan bisa menggunakan laptop saudara atau kakaknya dulu ya selama penyelesaian SPSS ini, karena biasanya SPSS-nya tidak bisa diinstal melalui Mac atau di Mac gitu. Baiklah, nah apa itu SPSS akan kita pelajari. Yang jelas teman-teman harus install terlebih dahulu semuanya di laptopnya masing-masing karena ini nanti akan kita pakai sampai pertemuan terakhir. Jadi mulai pertemuan ke-9 ini sampai pertemuan terakhir kita akan full menggunakan yang namanya SPSS. Nah ini biasanya digunakan teman-teman untuk analisis data ketika tugas akhir. Jadi bisa diperhatikan, mungkin ini dasarnya saja yang pertama, kemudian mulai minggu depan sampai pertemuan terakhir itu adalah analisis data yang biasa digunakan oleh teman-teman saat penyelesaian tugas akhir, begitu. Yang pertama adalah pengenalan dulu. Nah, apa itu SPSS? Silakan jangan lupa dibuka modulnya, kemudian diinstal laptopnya semuanya menggunakan SPSS ya. SPSS merupakan program yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, sehingga sebelum dijalankan SPSS, terlebih dahulu data tersebut harus diinputkan atau dipersiapkan. Setelah ini saya bukakan Windows-nya, jadi yang ada di SPSS itu apa, nanti akan saya jelaskan. Nah, di SPSS itu harus mengikuti aturan yang dapat dibaca oleh program SPSS. Jadi ini berbeda dengan Excel. Kalau Excel kan kita melakukan atau menginputkan data sesuai dengan kebutuhan yang ada di tabel. Tapi kalau SPSS ini beda. Jadi nanti ada yang namanya variable view, ada yang namanya data view. Nah, di data view itu apa yang harus diinputkan? Berupa apa? Nah, itu ada ketentuannya sendiri supaya bisa dianalisis. Nah, ini data tersebut harus sesuai kemudian struktur, format, dan jenisnya. Ini contohnya, struktur data dalam SPSS. Data dalam SPSS yang akan diolah haruslah berbentuk baris dan kolom. Nah, di sini ini bedanya. Baris menunjukkan case atau kasus dan kolom menunjukkan variabel. Kalau kita lihat di tabel ini, baris mana? Baris itu adalah ini. Ya. Kalau kolom berarti ada kolom nama, kolom jenis kelamin, kolom alamat, kolom tanggal lahir. Itu, ini berarti nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir itu menunjukkan variabelnya. Sedangkan baris ini menunjukkan kasusnya atau berarti Andra ini apa? Seorang laki-laki lahir di Malang pada tanggal 5 Maret 1994 dan seterusnya. Oke, ini keterangannya. Pada contoh di atas, dikatakan bahwa dalam data tersebut mempunyai 4 variabel, yaitu nama, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir. Sedangkan 5 case. Gitu. Ada 5 berarti kan Andra, Banar, Caca, Dodo, Evra. Tuh. Nah, sekarang konsep variabel. Konsep variabel itu di SPSS tidak sembarangan. Nanti ada penulisan
variabel khususnya. Jadi tidak boleh menggunakan apa, harus seperti apa. Nah, itu ada konsep variabel dalam SPSS. Begitu. Nah, ini di SPSS itu ada dua tampilan, yaitu ada data editor, ada output. Data editor itu yang kita gunakan untuk mengolah data atau untuk menginputkan data, memasukkan data. Nah, di situ ada dua tampilan, yaitu ada data view, ada variabel view. Data view merupakan halaman untuk menampilkan data, sedangkan variabel view merupakan halaman untuk mengolah variabelnya. Yang kita kenal variabel tadi itu adalah nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Jadi di SPSS itu ada data view, di mana data view itu untuk menginputkan apa yang ada di dalamnya ini, dan variabel view untuk menampilkan ini. Nama, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir. Begitu. Selanjutnya ada output. Nah, output di sini merupakan halaman atau laman untuk menampilkan hasil yang sudah kita analisis. Begitu. Ini ada ketentuannya, saya bacakan dulu baru nanti saya bukakan SPSS-nya ya. Ini variabel view tadi sudah saya jelaskan, tampilannya nanti seperti ini, variabel view. Berarti kita akan ngetikkan nama variabelnya di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tipenya apa nanti? Nah, itu akan kita pelajari setelah saya bukakan SPSS-nya. Kemudian data view. Nah, kita kan tadi sudah menginputkan nama-nama variabelnya ini ya. Nah, nama-nama variabel ini kita inputkan. Selanjutnya, datanya ada di bawahnya ini. Jadi, kalau sudah kita edit di variabel view, ini namanya bukan lagi var. Misalnya tadi adalah nama, tempat tanggal lahir. Nah, dan seterusnya itu ada di sini. Oke, ini ada contoh. Sebelum saya bukakan, ini diperhatikan, berarti nanti kita akan membuat berapa variabel di sini. Ada variabel nomor, nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja dalam bulan, kemudian gaji dalam rupiah. Kemudian datanya ada berapa? Datanya ada 1 sampai dengan 8. Oke, kita akan langsung ke SPSS-nya saja sambil saya kenalkan. Oke, nah di sini tampilan SPSS-nya. Di bawah ini ada dua, ada data view, nanti tampilannya seperti ini, seperti yang ada di gambar. Kemudian ada variabel view, di mana kita harus menuliskan variabelnya terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, di data view ini belum bisa kita inputkan kalau variabel di sini belum jelas apa. Tadi kan harus ada nomor, nama, dan seterusnya sampai gaji itu ya. Nah, di var ini, kita harus inputkan terlebih dahulu di variabel view. Di mana letak data view variabel view? Di bawah ini. Pojok kiri bawah ada data view, ada variabel view. Nah, itu. Jadi tampilan di SPSS itu. Jadi teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah menginputkan variabel view-nya terlebih dahulu dengan menuliskan yang ada di sini. Ya. Ke bawah berarti kan nomor, nama, dan seterusnya. Karena ke sampingnya ini adalah nanti keterangan-keterangan yang ada di setiap variabel itu. Kemudian di atas ini ada menu. Menunya ada file, edit, view, data, transform, analyze. Nah, ini apa? Itu yang akan kita gunakan sebagai bahan analisis. Jadi setelah data nanti kita inputkan, kita pilih menu-menu yang ada di sini. Biasanya yang sering dipakai adalah di analyze ini. Nah, ini ada berbagai macam pengujian. Deskriptif statistik ada apa aja, ada tabel harus seperti apa, ada kompermin ini untuk apa, linear model untuk apa, nah dan seterusnya. Begitu ya. Oke, langsung saja kembali ke data tadi. Kita harus ketikkan
terlebih dahulu variabelnya. Jadi, bukakan layarnya pada variabel view. Selanjutnya, ketikkan nomor. Tadi kan ada variabel nomor. Nomor gitu aja. Kemudian, nah, kita lanjutkan dulu sampai variabelnya selesai, baru kita deskripsikan yang type, width, decimal, label, value, missing, dan seterusnya ya. Nomor, selanjutnya setelah nomor adalah ada nama, selanjutnya ada jenis, kelamin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Di variabel ini tidak boleh ada spasi. Jadi, untuk menuliskan spasi harus menggunakan underscore. Begitu. Kemudian, di variabel juga tidak boleh menggunakan angka di depan, karena pasti tidak akan terbaca. Yang perlu teman-teman perhatikan ini, jangan ada spasi di variabel. Jenis kelamin misalnya dituliskan jenis kelamin. Jenis spasi kelamin. Nah, ini tidak boleh, nanti akan berpengaruh ke hasil analisisnya. Jadi jenis kelamin itu harus dituliskan menggunakan jenis underscore kelamin. Kemudian setelah itu ada pendidikan terakhir, sama ya. Pendidikan terakhir kan ada spasinya. Pendidikan underscore terakhir. Kita lanjut, setelah pendidikan terakhir ada masa kerja. Masa underscore kerja. Terus masa kerja gini. Kemudian ada yang terakhir adalah gaji. Nah, kalau sudah kita tuliskan semuanya, kita harus deskripsikan type. Nah, type ini adalah tipe. Tipenya apa? Nomor berarti kan dia berupa numerik ya, tetap numerik. Kemudian nama apakah numerik? Itu harus diperhatikan. Nama itu berarti apa? Kalau kita istilah pemrograman, nama itu adalah, nah, cara menggantinya gimana? Ini kan numerik seperti ini. Setelah kita klik kan di kanannya ada titik 3. Nah, itu diklik aja. Klik. Kemudian ini ada pilihannya, ada numerik, koma, dot, scientific, date, dollar, custom, string. Dan itu restrict. Nah, numerik itu ya. Nah, kalau nama, karena dia berupa teks, berarti tuliskan dia string. Karakternya ada berapa? Karakter itu misalnya ada nama NAMA, berarti kan 4 karakternya. Karena biasanya ada nama yang panjang, kasih aja yang panjang sekali. Misalnya di sini saya 20 karakternya. Oke. Dia berpengaruhnya di sini, width-nya. Ya, dia berupa string, jenis kelamin. Nah, di SPSS biasanya ada yang namanya nanti value. Atau harus dituliskan dengan nomor. Jadi untuk jenis kelamin kan kita ketahui ada 2 ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nanti berarti kita harus membuat kategori. Laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Jadi yang kita tuliskan nanti di data view ini, jenis kelaminnya berupa 1, 2, 1, 2 begitu. Bukan lagi laki-laki, perempuan, bukan seperti itu. Nah, itu. Berarti kita tetap numerik, kemudian pendidikan terakhir itu karena nanti misalnya akan digunakan sebagai bahan analisis juga sama. Kita harus menggunakan yang namanya value atau pengkategorian. Pengkategoriannya berarti menggunakan, kalau di data tadi kita ketahui kan ada SMP, SMA, ada SMP, SMA, S1, D3, S2. Jadi bisa kita kategorikan 1 itu SMP, 2 SMA, 3 D3, dan seterusnya sampai S2 itu. Nah, begitu. Jadi numerik tetap, masa kerja tadi dalam angka berarti numerik, gaji tadi juga dalam rupiah berarti numerik. Nah, sekarang nomor width. Width ini apa? Nomor sama dengan karakter tadi ya. Kalau nama misalnya NAMA berarti karakternya kan ada 4. Berarti ada 4 width-nya. Kemudian nomor itu biasanya sampai berapa? Kalau misalnya hanya sampai 10, puluhan berarti dia hanya 10, ada 2.
Kalau 8 kan berarti misalnya satunya sejumlah 8 kali. Kalau seperti ini misalnya di sini saya ganti 2, berarti nanti hanya sampai pada puluhan. Kalau nomornya ternyata sampai ratusan, berarti di sini harus 3. Misalnya 10100, berarti duitnya ada 3, itu maksudnya. Kalau misalnya 99, berarti 9 sama 9 kan berarti ada 2 digit gitu loh maksudnya. Oke, saya tulis saja 2. Jenis kelamin, biarkan saja dulu. Oke, nah sekarang desimalnya. Misalnya ini tetap desimalnya, desimal itu adalah angka di belakang koma. Maunya ada enggak? Kalau enggak ada berarti tulis saja 0. Pendidikan terakhir tadi pakai value, berarti 0 saja enggak apa-apa. Masa kerja juga pakai 0 saja. Rupiah biasanya kan ada 1 juta rupiah, 00. Ada 2. Boleh tulis, boleh enggak. Misalnya juga pakai 0, terserah. Oke, nah sekarang ini. Label. Pada kolom label ini adalah memberi keterangan. Memberi keterangan nomor. Berarti ini tidak akan berpengaruh pada hasil analisisnya nanti. Ini hanya mempermudah kita nanti isinya di nomor itu apa. Jadi ini bantuan untuk kita untuk mengetahui apa keterangan yang ada setiap variabel. Ini nomor urut. Nah, kalau di sini tidak apa-apa pakai spasi. Nomor urut ini berarti nama dalam data misalnya. Untuk mempermudah kita ini. Jenis kelamin berarti gender misalnya. Pendidikan terakhir adalah pendidikan yang terakhir ditempuh. Masa kerja. Nah, masa kerja tadi keterangannya apa kan dalam bulan ya? Berarti masa kerja dalam bulan. Ini keterangan saja. Gaji berarti gaji yang diterima dalam apa tadi? Rupiah. Tuh. Nah, sekarang ini value. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk nomor berarti kan tidak perlu value-nya ya, karena langsung dituliskan nomor urutnya. Nama juga gitu. Nah, jenis kelamin tadi kalau dalam SPSS harus dituliskan dalam bentuk pengkategorian. Kita klik nomor ini di value ini, kemudian titik 3. Tadi value 1. Labelnya apa? Adalah laki-laki. Add kalau sudah. Value 2, labelnya apa? Perempuan. Kalau sudah di add. Jadi ada 2 label. Ada 1 kita hafal, 1 itu untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kalau sudah di oke. Sedangkan pendidikan terakhir tadi mulai dari SMP, SMA, D3, S1, S2. Sama, kita pakai pengkategorian. Nomor, berarti 1 ini adalah untuk SMP. 2 ini adalah untuk SMA, kita add. 3 itu untuk D3, add. 4 tadi adalah untuk S1, kita add. 5 yang terakhir adalah untuk S2, kita add. Kalau udah oke. Nah, masa kerja tadi butuh enggak? Enggak, karena kan kalau kita buat kategori, dia akan banyak sekali kategorinya. Gaji juga seperti itu karena berbeda-beda. Yang lainnya diabaikan saja. Ini hanya posisinya nanti dia harus berada di mana. Kemudian pengukurannya atau ini satuannya nanti menggunakan apa, tidak usah dihiraukan dulu. Yang penting yang jelas yang perlu teman-teman perhatikan adalah di name, type, width, desimal, label, dan value. Itu yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti menginputkan data di SPSS-nya. Sudah, variabel view intinya di sini sudah dideskripsikan semuanya. Kalau sudah kita lihat di data view. Nah, ini sudah, ini bisa kita geser-geser ya sesuai kebutuhannya. Nah, ini sudah kita deskripsikan. Nomor tadi nomor urut, kita tulis 1. Sampai berapa tadi di data di SPSS-nya? Sampai, silakan dibuka di modulnya itu sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian namanya. Nama tadi ada siapa aja? Ada Ani, kemudian ada Putri, kemudian ada Dwi, kemudian ada Slamet,
Selanjutnya ada Atma, kemudian ada Siti, selanjutnya adalah Rini, dan yang terakhir adalah Dian. Oke, sekarang jenis kelamin. Nah, tadi jenis kelamin itu kan kita menggunakan value, ya, atau menggunakan value yang tadi 1 laki-laki, 2 perempuan tadi itu. Nah, kita tidak perlu menuliskan data seperti yang ada di LK, yaitu jenis kelamin perempuan, tulis perempuan, misalnya gini. Tidak. Nah, ini karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil analisisnya. Jadi, yang perempuan silakan dituliskan dengan berapa tadi? 2. Perempuannya berarti labelnya 2. Ini datanya silakan di cross check dengan SPSS ya, yang ada di LK ya. Perempuan 2, laki-laki tadi adalah 1. Kemudian perempuan 2, perempuan 2, laki-laki 1. Nah, pendidikan terakhir sama. Tadi pendidikan terakhir itu juga kita tuliskan dengan menggunakan label. Ada 1 sampai 5. 1 itu adalah untuk SMP, 2 untuk SMA, 3 untuk D3, 4 untuk S1, 5 untuk S2. Berarti untuk S1 datanya, tadi ada S1, kita lihat nanti di LK ya, jangan lupa di cross check-kan di LK. S1 berarti 4, S2 berarti 5, S2 5, S1 4, SMA tadi 2, kemudian SMP 1, D3-nya itu berarti 3, S2-nya adalah 5. Oke, sekarang masa kerja sesuaikan dengan yang ada di data. Diketikkan langsung berarti ada 12, ada 16, ada 19, ada 16, 20, ada 18, 17, 10. Jadi dituliskan sesuai dengan itu tanpa titik. Jadi tanpa titik berarti 1 juta. 1 di 2 ke 2 ke 1 juta. Kemudian 1.500.000, 1.500.000. Selanjutnya 1.900.000, 1.900.000, juta 200.000. Kemudian ada 1.500.000. Kemudian ada 1 juta. Selanjutnya ada 1.300.000. Yang terakhir ada 900.000. Nah, ini tanpa titik. Oke, kita sudah menuliskan datanya. Jangan lupa tadi saya ingatkan harus dituliskan di variabel view-nya dulu. Di variabel view untuk name itu tidak boleh ada spasi. Spasi harus dituliskan dengan menggunakan underscore. Itu. Kemudian type-nya disesuaikan. Kalau misalnya nama tadi menggunakan numerik, kita tidak bisa menganalisis atau menuliskan nama-nama tadi itu. Karena dia berupa teks. Teks itu berarti bilangnya adalah string. Width-nya atau karakternya 20. Berarti kalau misalnya namanya ada 25, di sini harus diketikkan ada 25 karakternya. Kalau 20, 20. Karena nanti misalnya namanya sangat panjang sekali, itu disesuaikan ya. Desimal itu angka di belakang koma. Label itu keterangan untuk mempermudah kita yang tidak akan terbaca di data view. Value tadi di SPSS ini saya ulangi, disesuaikan nanti akan melihat apa. Jadi di value ini biasanya untuk pengkategorian dibutuhkan itu diletakkan di value ini. Cara menginputkan tadi silakan bisa diulang. Kalau sudah diinputkan data view-nya. Nah, ini kan ini sudah berupa angka-angka. Jadi kita bisa melaksanakan yang namanya analisis data. Begitu. Ini cara menginputkan variabelnya. Jadi variabelnya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Case atau kasusnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Kita kembali ke modul dulu ya. Data sudah kita tuliskan. Selanjutnya apa? Nah, saya bukakan modulnya. Saya bukakan modulnya.
Oke, tadi sudah kita ketikkan ini, lalu apa itu, nomor yang tadi tuh ya, di variabel view, ini untuk keterangan untuk value jadi bisa dibuka, bisa dipelajari. Ini juga untuk yang tadi, pengkategorian pendidikan terakhir. Nah ini, keterangan yang atau ketentuan-ketentuan dalam variabel yang tadi saya jelaskan di sini. Di name ini, nomor, nama, jenis kelamin, itu apa ketentuannya? Ketentuannya yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf atau tidak boleh angka terlebih dahulu. Kemudian dalam variabel tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Jadi itu, nggak boleh ada spasi. Spasi harus menggunakan underscore tadi kan. Kemudian di awal kata tidak boleh menggunakan angka, harus berupa huruf. Kemudian dalam variabel tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Kemudian juga yang ini tidak boleh ada karakter tanda tanya, tanda seru, petik, dan kali. Tidak boleh ada nama variabel yang sama. Jadi kalau ada yang sama harus dibedakan. Nah, ini yang krusial. Tidak boleh menggunakan istilah yang sudah ada dalam SPSS. Misalnya all, and, by, su, ge, gt, le, dan seterusnya ini. Itu yang perlu diperhatikan dalam pendefinisian variabel. Variabel yang ada di mana tadi? Yang ada di name, di bagian variabel view. Tuh, itu jangan lupa diperhatikan. Karena sangat sensitif sekali. Oke, sudah ya, data sudah kita masukkan semuanya sesuai dengan ini tadi. Oke, kemudian kalau teman-teman sudah bisa menginputkan variabel pada SPSS atau menginputkan data pada SPSS, ini adalah pengujian yang pertama, yaitu untuk deskriptif statistik. Kalau yang kemarin kita kan bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan hitungan gitu ya. Di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya SPSS untuk mencari mean, frekuensi, median, dan modus. Ini datanya. Kalau sudah, ikuti langkah yang ada di sini, yaitu analyze, jangan lupa. Analyze, dihafal ya. Setelah itu nanti saya akan kembali ke SPSS-nya. Kita pilih analyze, kemudian deskriptif, statistik, dan frekuensis. Nih, nanti akan tampil seperti ini. Apa yang akan kita lihat? Atau apa yang akan kita deskripsikan? Apa yang kita lihat statistiknya? Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan. Atau yang berupa angka biasanya. Oke ya, tadi yang perlu dilakukan adalah analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensis. Tuh, saya kembali ke SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, sudah kembali ke SPSS-nya. Bentar. Tadi yang perlu kita ingat itu adalah dalam analisis, itu di atas ada di menu bar ini ada analyze, kemudian deskriptif statistik, kita arahkan kursornya, kemudian ke frekuensis. Cek di modul ya. Mohon maaf tadi jeda sebentar ada iklan lewat. Oke, kita lanjut.
Nah, tadi kan sudah, saya ulangi sekali lagi ya. Kita ke data view boleh, variabel view boleh, data view jangan lupa. Kalau supaya kita tertib ya di data view saja, analyze, descriptive statistik, frequencies. Selanjutnya di sini ada tampilan. Ini adalah variabel yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian di sini adalah variabel pengujian yang akan kita tampilkan di output. Pilih aja mulai dari gender, pendidikan terakhir, masa kerja, gaji yang diterima. Nah, ini boleh satu-satu mindahnya, boleh langsung dikontrol, kemudian dipilih semuanya. Kemudian pilihkan menggunakan tanda panah ini. Nah, itu. Jadi nanti yang akan kita tampilkan di output adalah deskriptif statistik untuk dari gender, pendidikan terakhir, masa kerja, dan gaji. Nah, ini ada pilihan-pilihannya, ada statistik, ada chart, ada format, style, ada bootstrap itu apa, nanti akan kita pelajari. Coba kita di statistiknya dulu diklik. Nah, di statistiknya silakan dipilih apa yang akan kita tampilkan. Misalnya adalah kuartil. Kemudian ada min, median, modus, kemudian ada sum atau penjumlahan. Ada juga di sini, kita kan sudah belajar tentang standar deviasi, varian, dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya apa? Kita pilih yang umum aja dulu yang di deskriptif statistik ya. Ada kuartil, misalnya persentil boleh kalau mau persentil. Misalnya kuartil aja. Kuartil, kemudian min, median, modus, sum, standar deviasi, kemudian varian, continue. Ada catnya enggak? Kita coba klik. Kita pakai apa? Bar, pie. Bar itu diagram batang. Pie itu adalah diagram lingkaran. Histogram juga batang ya. Misalnya di sini saya mau pilih yang bar saja. Oke, berdasarkan apa? Frekuensi atau persen? Silakan nanti disesuaikan. Saya pilih yang pertama misalnya di sini frekuensi, kemudian continue. Kalau sudah, ini sudah, kita oke. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan di SPSS ada dua tampilan, yaitu ada tampilan data view atau data editor dan juga tampilan yang namanya output. Output itu adalah untuk menampilkan hasil analisis. Oke, sebentar. Kita ke tampilan yang ada di output. Tadi kan sudah kita oke ya. Sudah kita oke, nanti akan tampil output di SPSS, yaitu seperti ini. Ya, nah, data yang ada di output ini yang akan kita gunakan sebagai bahan analisis. Tadi kita milih apa saja. Nah, datanya kan ini ya. N-nya tadi ada berapa? 8 kan jumlah datanya ada 8. Missing berarti tidak ada yang miss di sini. Semuanya bisa dianalisis. Kemudian tadi kita milih min. Minnya berarti untuk gender 1,63. Min untuk pendidikan terakhir 3,63. Min atau rata-rata masa kerja 16. Min untuk gaji rata-ratanya adalah 12,87500 ini. Mediannya juga sudah. Median itu apa? Nilai tengah. Di sini mediannya berarti untuk gender 2. Untuk pendidikan terakhirnya 4, masa kerjanya 16,5. Kemudian median untuk gajinya berarti 1.250.000. Mode atau modus atau nilai yang sering muncul. Ada 2, ada 5, ada 16, ada 1 juta. Kemudian standar deviasinya, variannya juga sudah muncul. Ada sumnya, sumnya juga sudah muncul di sini. Persentilnya, persentil 25 atau persentil ke 25, ke 50, ke 75 dia tampil. Nah, ini frekuensi total. Nah ini adalah setiap variabel gender. Laki-lakinya ada 3, perempuannya ada 5. Persentasenya berapa? Nah, ini. Pendidikan terakhir juga sama, frekuensinya ada berapa, persentasenya ada berapa. Masa kerja, kemudian gaji yang diterima. Nah, ini adalah data setiap variabelnya. Kemudian ini ada bar chart. Bar chart ini itu adalah diagram batang untuk setiap
variabel. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu, dia akan muncul sendiri. Karena tadi kita pilih bar ya, bukan pi. Begitu. Ini ya, nah data ini bisa kita copy, kita klik dulu di sini copy, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, atau copy, klik kanan copy, kemudian kita pastekan ke Word untuk bahan analisis bisa. Begitu. Cara menganalisisnya gimana? Ya sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Kalau misalnya dia tabel, berarti harus dideskripsikan isi dalam tabelnya. Jadi di analisis itu bukan hanya ditampilkan saja, harus kita deskripsikan. Oke, ini yang dinamakan dengan outputnya. Tadi ada data atau ada halaman untuk mengedit data, ada halaman untuk menampilkan output. Nah, untuk menampilkan output ini biasanya akan tampil setelah kita melaksanakan yang namanya analisis. Begitu. Ini hasilnya ya. Kita kembali ke modul terlebih dahulu. Ya, ini sudah kita lakukan. Ini hasilnya. Nah, ini kan masih dalam output SPSS-nya. Teman-teman harus mendeskripsikan hasilnya sesuai dengan bagaimana cara mendeskripsikan yang ada di pertemuan sebelum UTS. Silakan nanti ini bisa dideskripsikan sesuai dengan apa yang teman-teman baca dari tabel tersebut. Begitu. Oke, untuk penulisan variabel serta deskriptif analisis seperti itu, silakan dipraktikkan untuk yang lembar kerja mahasiswa ini. Ini ada 10 data, variabelnya berarti ada berapa? Nomor, perusahaan, bentuk, kemudian banyak produksi, lama beroperasi, keuntungan per bulan. Oke, berarti variabelnya ada 6 juga. Nah, ini ada keterangan, sudah saya tuliskan. Ketentuan variabelnya. Atau di sini yang menggunakan kategori berarti ada di bentuk produksi. Makanan, value-nya berarti nanti satu, minuman value-nya ada 2. Banyak produksi, ini perlu enggak dituliskan? Di sini sudah saya kasih keterangan, enggak usah. Ya, jadi yang ada di value itu 1 untuk makanan, 2 untuk minuman. Perusahaan ini berarti tuliskan nanti dalam bentuk string, yang lainnya dalam bentuk numerik tetap. Yang ini tanpa titik ya, jangan lupa. Keuntungan berbulan itu sama dengan rupiah tadi itu tanpa titik. Kemudian tentukan deskriptif, statistik, dan deskripsikan hasilnya. Berarti setelah tampil output, teman-teman harus mendeskripsikan isi dalam tabel. Tuh, silahkan dicoba dan jangan lupa diinstal dulu SPSS-nya ya. Begitu, untuk materi SPSS pertama, saya kira cukup. Silahkan bisa diulang video ini untuk mempermudah teman-teman dalam belajar. Untuk pertemuan hari ini, saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.